Oke, selamat siang semuanya ya. Masih siang ya, ini jam 2:15. ISG masih buka tanggal 24 Desember tahun 2025. Dan besok udah libur ya, besok udah libur sampai hari Senin ya, seperti itu. Jadi sini adalah musim liburan ya, musim Natal. Jadi biasanya kalau saham pada akhir tahun itu sebagian orang-orang pada ngambil duitnya karena mereka pakai untuk liburan ya, atau mungkin mereka nanti menyusun strategi baru untuk tahun depan, jadi duitnya ditarik dulu ya. Itu berapa tahun yang lalu ya ada yang mengatakan seperti demikian, tapi apa nggak tahu itu terjadi yang untuk sekarang atau tidak ya. Tapi saya rasa mungkin cenderung turun ya kalau akhir tahun ya, mereka liburan dulu, slow down dulu ya, sebelum fokus pada awal tahun depan. Nah, emiten yang akan kita ambil untuk review kali ini adalah emiten perusahaan emas ya, perusahaan yang memproduksi emas, menambang emas ya kan ya, dan punya cukup nama, perusahaan BUMN juga. Siapa yang nggak kenal dengan yang namanya Antam ya. Oke ya, nah apa yang akan kita bahas adalah bagaimana harga Antam pada saat ini, kemudian prospek kedepannya bagaimana ya, apakah layak kita beli untuk saat ini atau kita tunggu dulu ya, seperti itu. Nah, saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa untuk share dan subscribe ya. Oke ya, termasuk like juga ya gitu. Oke, ayo kita mulai. Nah, pertama-tama mengapa saya mengambil saham Antam ini untuk jadikan review singkat? Ya, karena memang siapa yang nggak tahu bahwasanya berapa bulan yang terakhir ini harga berapa tahun ini? Berapa April ya, sejak April ini harga emas ini melonjak ya. Melonjak ya. Jadi hal itu bulan April, bulan 6, bulan 7, 8 kita mulai masuk ke awal resesi. Ya, awal resesi yang senyap ya. Dan itu tahunnya dari harga emas. Harga emas itu melonjak bahkan sampai 2 juta pada berapa ya? Q2 atau Q3 ya, tahun 2025 ini. Yaitu adalah salah satu indikator atau simptom dari mulainya resesi ya. Jadi harga emas sampai 2 juta itu ya. Dan sempat merek emas yang paling banyak favorit ya, yang paling legend di Indonesia adalah logam mulia yang dikeluarkan oleh PT Antam ya. Jadi emiten Antam atau ANTM ya. Nah, pada posisi saat ini saham Antam dapat dibeli seharga 326.000 ya, sebanyak 1 lot. Harus belinya harus 1 lot ya, seperti itu. Nah, kemudian alasan yang berikutnya adalah harga emas yang diyakini masih akan terus naik ya. Jadi nggak bakalan turun ya, tapi naik ya. Nah, naiknya lumayan ya, dari yang naiknya lumayan karena dipicu oleh kondisi global yang tidak baik-baik saja ya. Jadi sebagai safe haven maka tentu saja orang megang ini ya, karena ini sebagai safe haven ya, ketika kondisinya tidak baik-baik saja ya, tidak sehat-sehat saja ya. Jadi banyak pertengkaran dan banyak cekcok ya di dalam global ini saat ini yang membuat harga emas itu naik ya, gitu seperti sekarang ini. Oke ya, jadi boleh dibilang saham ini masih prospek ya, karena mindset di masyarakat itu adalah top of mind-nya adalah kalau emas itu ya punyanya Antam ya. Bahkan sekarang si Antam juga bukan sekarang ya, berapa tahun yang lalu udah mengeluarkan perak ya. Peraknya waktu itu saya sempat mau beli ya, tahun 2022 ya, waktu itu dari harga 3 sekian sampai masih 4 juta sekian ya, 4 juta sekian tahun 2022. Nah, tapi begitu saya sudah mau beli, tiba-tiba barangnya goib ya, sold out semua sampai sekarang ya. Oke ya, waktu itu harga cuma 4 jutaan dapat 250 gram ya, silver waktu itu ya kita. Oke, nah kita akan lihat Antam dari sudut yang berbeda, yaitu dari kinerja keuangannya based on RTI ya. Jadi kalau prospeknya seperti itu tadi ya gitu. Jadi harga sekarang kalau dibilang mahal ya, mahal kalau dibandingkan berapa bulan yang lalu atau awal Q1 ya 2025, mahal ya. Ya, mahal. Ya. Nah, karena sudah sampai harga 327.000 ya pada saat
Q1 dulu atau awal 2025 itu teman-teman lihat itu masih di angka 138 ribuan atau 150 ribuan ya. Ya, oke ya, seperti itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu petunjuk juga ya. Jadi kalau perusahaan besar, gede ya, ya itu udah harganya udah turun terus sampai bawah, itu kemungkinan saatnya kita untuk beli ya. Karena prospek kedepannya akan bagus. Tapi ya siapa tahu ya resesi bakal terjadi sedemikian hebatnya seperti saat ini ya, kayak seperti itu. Oke, nah kita lihat profilnya dulu ya. Kita lihat profilnya dulu. Ini adalah profilnya Diversified Metals and Minerals, Metal and Mineral Mining ya. Jadi di sini yang kita tahu dulu Antam ini adalah perusahaan tambang emas ya. Teman ada yang katakan juga Antam akhir-akhir ini cenderung ke perdagangan emas ya gitu ya. Apapun yang penting mindset masyarakat dan juga banyak investor itu adalah kalau emas ya Antam ya, seperti itu. Dan saya rasa di sini juga Antam selain juga berdagang juga pasti melakukan hal-hal pertambangan ya kan. Nah ini ya, ini punya pemerintah, porsinya besar. Nah marsi dari masyarakat juga ya boleh masih bagus lah, 34 atau 35% ya. Ya, jadi sepertiganya lebih. Dan kalau kita lihat di sini, saya nggak begitu tahu ya dengan Board of Commissioner-nya. Di sini banyak perusahaan-perusahaan anak, eksplorasi dan operator tambang dan sebagainya. Ya, ada di Borneo, kemudian ya mana ini juga saya nggak sebegitu tahu ya. Jadi bisa dipelajari sendiri di websitenya ya. Jadi bagaimana Antam ini mengembangkan bisnis dan usahanya dan metal-metal apa yang mereka lagi gali dan apakah mereka itu yang punya atau mereka berdagang atau gimana ya. Tapi yang jelas yang berhubungan sama emas itu masih prospek ya, yang jelas adalah seperti itu ya. Jadi yang berhubungan sama emas ini kita yakini semua masih prospek seperti itu. Nah kemudian dari sisi financial ini tentu saja pasti naik ya, karena produk yang dia jual ini diserbu oleh masyarakat. Nah mana nggak naik terus ya, pasti harganya langsung sempat melonjak, sempat juga hilang dan masih sempat buru oleh masyarakat ya. Karena pada itu sempat masyarakat juga ada kekhawatiran akan terjadi inflasi yang tinggi ya, seperti itu. Jadi tentu saja equity-nya naik ya, oke ya. Nah kemudian dari key statistik ini IPS-nya pasti akan jauh lebih tinggi ya dari 2024 ya, karena ya itu tadi ya, jadi faktor global yang nggak baik-baik saja yang memicu masyarakat termasuk saya juga untuk berburu emas batangan ya. Dan emas batangan yang paling top of mind yaitu tadi mereknya merek Logam Mulia punyanya Antam ini yang udah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya. Oke. Nah, kemudian jadi market cap perusahaan ini cukup besar ya, 78,5 triliun ya. Kemudian saya rasa DER-nya juga DER-nya kecil ya, 38%, ini bagus. Kemudian PER-nya masih bagus, PBV-nya juga agak tinggi tapi masih oke ya. Oke, nggak ada masalah dengan ini semua. Revenue-nya pasti gede ya. Ini kan dari 69 naik 96 hampir 150% ya. Dan net income-nya saya rasa masih gede. Nah, dari 4 triliun langsung lonjak jadi 8 triliun. Ya, ini besar sekali. Ya kan? Jadi dari yang di bawah 10% jadi net income-nya jadi ini ya, jadi hampir 10% ya. Gede ya, gitu ya. Kemudian perusahaan ini juga rutin bagi dividen. Ya, juga rutin bagi dividen. Kita lihat dividen yield-nya 4,64% ya. Nah, ini kan rutin kan? Nah, ini 100 tahun lalu 151 per lembar saham. Jadi boleh dibilang hampir 5%. Ya kan? Jadi kayak uang tunggu gitu ya. Jadi kayak bunga deposito tapi sayangnya cuma dibayarkan sekali setahun ya. Saat RUPS, setelah RUPS dan biasanya saat come date ya, come date. Nah, dan sejak lama memang dari awal dia selalu bayar terus ya dividen ya, selalu bagi dividen ya gitu. Oke ya, jadi akhirnya review singkat kita sampai pada kesimpulan apakah kita akan beli
Antam pada harga sekarang atau enggak. Jadi kalau yang mengatakan beli pada harga sekarang ini dengan catatan menggunakan uang dingin ya. Ini karena memang harganya cukup rendah dibandingkan waktu rame-ramenya emas diburu ya, di bulan April tahun 2025 ini sudah cenderung rendah. Jadi dia harganya nggak setinggi dulu 3.600 enggak ya, tapi ini sudah mulai rendah tapi sudah mulai naik lagi. Ya, jadi bagi yang punya uang dingin saya rasa oke lah kita akumulasi ya, atau yang nggak mau beli emas fisiknya karena mungkin jualnya kerepotan atau apa, mau beli sahamnya, saya rasa dalam tempo beberapa bulan ke depan ya, mungkin bukan beberapa minggu ya, tapi berapa dalam hitungan bulan ya, saya rasa harga emas yang naik ikut mengerek harga saham Antam ya. Mestinya begitu ya kan, begitu ya, probability-nya seperti itu ya, gitu ya. Jadi 326.000 ya per satu lot ya, seperti itu. Jadi memang poinnya banyak ya di sini ya. Jadi dari porsi masyarakatnya yang relatif rendah di saham, kemudian market cap-nya tapi nggak terlalu besar ya, besar lah tapi nggak sampai yang kayak Aman Mineral ya. Tapi 68-69 triliun juga besar, top of mind juga produknya. Kemudian PR-nya juga rendah, PBV juga ya boleh dibilang relatif rendah, dan yang paling menjadi faktor utama adalah kita mencari perusahaan-perusahaan tambang emas yang udah terpercaya ya, pasti orang ingatnya langsung Antam ya. Ya perkara dalamnya dia full pertambangan atau perdagangan, yaitu nanti nomor 2. Yang penting dia masih bergerak di bidang itu ya, dan produknya selalu habis ya, selalu diterima oleh masyarakat ya, meskipun dengan harga yang sempat premium dan harga yang katanya digoreng seperti itu ya, tapi kayaknya sekarang udah tidak seperti itu lagi ya, gitu ya, kayaknya harganya sudah tidak seperti digituin lagi karena mungkin stoknya sudah mulai stabil atau pasar sudah mulai beradaptasi dengan situasi seperti begini ya, gitu. Oke ya, saya rasa itu aja sharing saya sampai kali ini ya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, dan bisa di komen ya untuk masukannya ya. Sekian dan terima kasih, dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Oke, salam sehat selalu, semoga kita selalu dalam perlindungan Yang Maha Esa ya.